Cerpen kali ini berjudul Menunggumu di Stasiun. Karangan Jenny Fitriasa. Sudah 1 jam aku menunggumu. Duduk di bangku stasiun yang ramai membuatku kikuk. Tas dan koper yang kau titipkan padaku tergeletak tak beraturan memenuhi bangku. Katamu, kau akan pergi sebentar, barang 5 menit. Tapi kini sudah 1 jam, dan akan segera menjadi 2 jam. Kau belum juga kembali. Sekali lagi kulirik jam tangan, kupikir kau bisa saja pergi lalu tidak kembali lagi. Aku mulai khawatir. Tenggorokanku dahaga dan perutku mulai tidak nyaman. Keringat membulir satu persatu, mulai mengalir dari kening. Segera aku ambil sapu tangan dari dalam saku celana. Sambil menyeka keringat, kembali kulirik jam tangan. Tunggu sebentar, aku mau cari rokok dulu. Ucapanmu terus menggema dalam ingatanku. Aku berusaha untuk tetap yakin dengan kata-katamu. Aku juga mencoba tetap percaya bahwa kau tidak mungkin meninggalkanku. Kau tidak mungkin tega padaku. Aku sadar, selama ini aku selalu merepotkanmu. Keadaanku sudah tidak memungkinkan untuk hidup mandiri. Aku sudah renta, tubuhku tidak sekokoh dan setegap dahulu. Kini tubuhku serapuh rumah kayu yang sudah mulai lapuk dimakan rayap. Untuk berdiri saja, kakiku gemetar. Haus sudah mulai tidak bisa kutahan. Segera ku bongkar tas dan kantong bawaanmu demi mencari sebotol air mineral. Namun kantong-kantong itu terlalu berat kuangkat dan kubuka sendiri saat sedang duduk begini. Aku harus mengenakan tongkat dan berdiri untuk mengangkat dan membukanya. Tak kutemukan apa yang kucari. Terpaksa aku kembali duduk. Nafas kutarik dalam-dalam. Rasa kecewa mulai membungkus kepercayaanku. Ini sudah hampir lewat 2 jam. Kau mencari rokok kemana? Kita akan menemui seseorang di kota. Ia orang yang sangat baik. Dulu aku pernah beberapa kali mampir ke tempat kerjanya. Suasananya nyaman. Aku betah berlama-lama bercengkrama dengannya di sana. Ku kenang kembali ceritamu. Ketika kereta membawa kita ke kota ini beberapa jam yang lalu. Subuh hari kau sudah bangun. Kau ungkapkan padaku bahwa selama perjalanan kau tidak bisa tidur. Kau tetap menatapku yang duduk terkulai di sampingmu. Kau bilang, aku ternyata memang sudah sangat tua. Kau tidak menyangka banyak sekali keriput di wajahku. Mengerikan, katamu sambil tertawa. Kutanyakan padamu kabar istri dan anak-anakmu di kota. Kau jawab bahwa mereka baik-baik saja. Mereka sedang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Di kota, banyak sekali kegiatan seru yang bisa mereka ikuti. Tentunya itu sangat bermanfaat, jelasmu. Tapi tatapanmu kepadaku subuh itu terasa sangat berbeda. Antara kau ingin menangis dan sedang berpura-pura tegar. Aku pun bingung memilahnya. Kutanyakan kenapa kau menatapku seperti itu. Kau hanya menggeleng dan tersenyum. Tidak ada. Aku tiba-tiba ingat saat masih berumur 15 tahun. Kita pergi ke tukang cukur rambut. Waktu itu di sana kacau sekali. Kau tertawa sebentar. Tangan kananmu dengan sigap dan cepat mengusap-usap matamu yang kulihat basah. Aku terdiam, mencoba melayangkan ingatan ke masa yang kau ceritakan. Aku tidak begitu ingat, cetusku. Tidak apa, aku memaklumi keterbatasan ingatanmu. Biarkan aku saja yang bercerita. Pagi ini, aku ingin mengenang banyak hal. Ya, silakan. Aku akan mendengarkannya. Mudah-mudahan ada yang aku ingat. Waktu itu, aku pulang sekolah dengan rambut yang digunting sembarangan oleh guru olahraga. Karena rambutku sudah melewati kerah baju. Kau terkejut bukan main. Katamu, rambutku seperti pohon dihantam badai. Bergegas kau membawaku ke tukang cukur rambut langgananmu.
Kau diam sebentar, membuka jendela. Seketika angin berebut masuk menggoyangkan rambut kita dan menerbangkan sampah kertas dan plastik di lantai kereta. Sejenak ku edarkan pandangan keluar. Pohon-pohon cepat berlalu dan berganti dengan pohon lain. Sawah dan ladang berlalu dan berganti dengan sungai dan tanah kosong. Orang-orang beserta kendaraannya mulai macet di jalan. Pagi itu sedang cerah-cerahnya. Ku ingat, langit terlalu biru, sehingga suasana terasa begitu bersih. Saat tiba di tukang cukur rambut, si tukang cukur kebingungan. Ini tak bisa dibikin gaya-gayaan. Hancur begini, katanya. Ya sudah, dibikin gundul saja, jawabku waktu itu. Tapi bapak buru-buru menyanggah. Oh, jangan. Masa dibotakin? Saya tidak suka. Pakai gaya pemain bola saja. Oh iya, aku baru ingat. Itu kejadian lucu sekali. Aku tertawa. Betapa nyamannya ketika berhasil mengingat. Saat itu pemain bola yang lagi tenar adalah Ronaldo. Potongan rambutnya yang paling aneh. Bapak ingin aku dipotong begitu. Dibotakin, tapi disisakan sedikit. Aku mengamuk. Itu jelek sekali, teriakku di sana. Si tukang cukur panik. Dia ambil buku koleksi model-model rambut andalannya. Dia buka dan perlihatkan pada kita satu persatu. Ternyata tidak ada yang bisa diambil gayanya, karena Pak Guru sepertinya sengaja menggunting rambutku sehancur mungkin. Lalu Bapak bilang keras-keras, "Guru sialan." Tidak taunya guru olahraga itu tiba-tiba datang di belakang Bapak, mau bercukur juga. Sial benar waktu itu. Lalu, aku dan kau tertawa sampai susah bernafas. Aku tersipu sendiri mengingat percakapan kita subuh tadi. Hampir tidak pernah kudapati suasana seperti itu saat kita hanya berdua. Biasanya, saat kita duduk berdua, kita isi waktu dengan kesibukan masing-masing. Kau sibuk menonton televisi atau menelpon anak dan istrimu, sedang aku sibuk membaca koran atau mendengar kau berbicara dengan keluargamu di telepon. Kembali kulirik jam tangan. 2 jam sudah lewat. Jantungku berdebar cepat. Kecemasan merajai pikiran dan perasaanku. Kau ada di mana? Di kota ini, aku tidak tahu arah. Lagi pula aku tidak tahu kau akan membawaku kemana. Aku hanya mengikutimu. Kau bilang akan membawaku menemui temanmu yang punya tempat bagus itu. Tapi aku tidak tahu mengapa aku harus menemui temanmu itu. Selamat siang, Pak. Begitu mendengar suara itu, aku langsung menengadah. Tampak olehku sosok tinggi semampai, muda dan gagah sepertimu. Tapi bukan kau. Kulirik kanan dan kiri, depan dan belakang. Masih tidak kulihat dirimu. Mungkinkah warung rokok itu jauh sekali? Jauh di luar stasiun? Bapak, ini saya, teman baik Herman. Herman menitipkan Bapak kepada saya. Pemuda itu terus-menerus tersenyum kepadaku. Aku tidak peduli. Aku masih duduk, tidak menatapnya, namun menatap jauh ke depan, ke samping kiri dan kanan, berharap kau datang dan membuatku tenang. Tapi kau belum juga terlihat. Mungkinkah kau tersesat? Kalau benar, aku harus mencari petugas keamanan untuk menemukanmu. Ayo Pak, kita pergi dari sini biar Bapak bisa beristirahat. Pasti Bapak kelelahan. Barang bawaannya banyak juga. Sini, saya bantu bawa. Ku tangkis tangan pemuda itu dengan lekas. Tidak kubiarkan ia menyentuh barang-barangmu. Kau tidak pernah mengatakan bahwa akan ada temanmu menjemput kita. Mungkin saja dia orang yang berniat jahat, ingin merampok misalnya. Halo Herman, ini bapakmu tak mau dibawa. Bagaimana ini? Apa? Mau bicara dengan beliau? Oke. Tiba-tiba pemuda itu menyodorkan telepon genggamnya kepadaku. Aku menerima benda itu dengan ragu. Kulihat mata orang itu. Mulutnya bergerak memberi isyarat. Anak bapak. Keningku mengernyit. Ku dekatkan ponsel tersebut ke telinga.
"Herman?" tanyaku. "Bapak, maaf. Saya terpaksa. Mungkin kita tidak bisa ketemu lagi. Maaf." Tut, tut, tut. Seketika pandanganku tertarik jauh ke belakang menuju masa lalu. Kulihat mendiang istriku menggendong dirimu. Senyumnya rekah. Berkali-kali ia berkata betapa bahagianya hidupnya kini. Kami telah mendapatkan anak laki-laki yang gagah dan sehat. Setiap melihatmu, ia berujar, semoga kelak menjadi anak yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, cerdas dan taat. Semoga kelak menjadi anak yang santun dan bertanggung jawab. Begitulah harapan ibumu setiap saat semasa hidupnya. Mari, Pak, kita bersiap-siap. Pemuda yang kau katakan sebagai temanmu itu dengan sigap membawa tas dan koper yang kau bawa. Orang itu juga dengan cepat memegang tubuhku, membantuku berdiri, dan memapahku berjalan menuju lapangan parkir. Pandangan mataku masih menerawang jauh ke belakang, ke masa lalu. Ketika suatu hari kau tak pulang-pulang sampai pukul 1 malam. Aku keluar rumah dan mencarimu kemana-mana. Lalu kutemukan kau bermain gitar di pinggir jalan bersama teman-temanmu. Di antara keramaian manusia yang berdiri menunggu kereta datang, atau menunggu apapun, mataku menangkap punggungmu. Kau berjalan sendirian, menembus hiruk-pikuk manusia lainnya. Kau terus berjalan dan tidak menoleh sekalipun, sampai mataku yang sudah rabun ini perlahan-lahan kehilangan punggungmu dan berair.